Oke cuy, kembali lagi bersama gue Bang Bang. Dan terima kasih buat kalian nih yang sudah klik video ini. Dan di kesempatan kali ini gue mau menceritakan sebuah film yang berjudul Tanpa basa-basi lagi nih, kita gas ke alur filmnya. Cerita dimulai dengan seorang wanita bernama Soki yang sedang menggendong bayinya. Ia kemudian menitipkan bayinya kepada ibunya, di mana ia sendiri akan pergi bekerja sebagai pelayan di keluarga bangsawan. Ia pun dijemput oleh seorang supir, dan setibanya di rumah sang majikan, ia disambut oleh seorang pelayan senior yang bernama Sasaki. Soki lalu diantar Sasaki ke kamarnya, di mana kamarnya itu tepat bersebelahan dengan kamar seorang majikan yang akan ia layani. Setelah mengantar Soki, Sasaki pun pergi meninggalkannya. Soki yang penasaran, ia pun mengintip kamar majikannya itu. Namun ia terkejut karena mendengar suara ketukan dan tiba-tiba terdengar suara teriakan dari majikannya. Ia pun berlari dan mencoba bertanya kepada majikannya apa yang telah terjadi. Majikannya yang bernama Hideko berkata kalau bibinya yang menjadi gila telah gantung diri di pohon sakura dan sekarang arwahnya telah gentayangan. Saat Soki mencoba melihat pohon itu, tiba-tiba Hideko kembali berteriak dan membuat dirinya terkejut. Lalu Soki berusaha untuk menenangkan Hideko. Pada esok harinya, Hideko menyuruh Soki untuk membacakan surat untuknya. Karena Soki yang buta huruf, ia pun mengaku kalau ia tidak bisa membaca. Singkat cerita, seorang pangeran bernama Fujiwara datang mengunjungi Hideko. Ia juga bertemu dengan Soki. Rupanya Fujiwara lah yang merekomendasikan Soki untuk bekerja dengan Hideko. Fujiwara juga memberi sebuah koin sebagai tips untuk Soki. Di lain waktu yang berbeda, seorang pelayan datang ke kamar Hideko dan berkata kalau pangeran Fujiwara ingin meminjam Soki sebentar. Dengan izin Hideko, Soki pun pergi menemui Fujiwara. Ketika Soki masuk ke ruangan Fujiwara, terlihat bahwa mereka begitu sangat akrab. Di sini Soki pun mengembalikan koin yang diberikan oleh Fujiwara, karena koin itu adalah palsu. Soki sendiri sudah pandai membedakan barang-barang asli atau bukan sejak ia masih kecil. Pekerjaan Soki sebelumnya adalah seorang pencopet, sementara Fujiwara sendiri bukanlah anak bangsawan, melainkan seorang penipu yang mengajak Soki bekerja sama dengan maksud Fujiwara ingin menikahi Hideko dan mengambil harta warisannya. Maka dari itu ia mengirim Soki sebagai pelayan Hideko, agar ia bisa merayu dan meyakinkan Hideko bahwa Fujiwara mencintainya dan ingin menikahinya. Dengan imbalan Fujiwara akan membagi sebagian hartanya kepada Soki. Saat itu Hideko akan makan malam bersama Fujiwara dan pamannya. Ketika Hideko memasuki ruangan, Fujiwara tampak sangat kagum pada Hideko akan kecantikannya. Keesokan harinya, Fujiwara yang sedang duduk bersama Hideko, ia terlihat sangat agresif kepada Hideko. Lalu kemudian mereka pun pergi ke sebuah hutan untuk melukis. Fujiwara yang sengaja menyuruh Soki kembali untuk mengambil cat minyak, dan hal itu membuat Soki kesal karena perjalanan yang jauh. Setelah mengambil, ia pun kembali ke hutan, dan di sana ia melihat Hideko yang sedang beradu bibir dengan Fujiwara. Pada malam harinya, Hideko meminta Soki untuk menemaninya tidur karena ia yang tak bisa tidur. Hideko juga bercerita bahwa Fujiwara telah melamar dirinya. Fujiwara juga mengajaknya untuk kabur ke Jepang. Di sini Soki meyakinkan Hideko agar menerima lamaran Fujiwara. Namun Hideko berkata bahwa ia tidak memiliki perasaan kepada Fujiwara. Lalu secara tiba-tiba Soki mengambil sebuah permen dan setelah itu ia memberikan permen yang di mulutnya kepada Hideko. Hingga sampai akhirnya mereka melakukan les biola di malam itu. Keesokan harinya Soki yang melihat Fujiwara melakukan sesuatu hal pada Hideko, ia pun menjadi marah. Fujiwara yang mengetahui sikap tak suka dari Soki, ia lalu memberinya uang dan menyuruhnya untuk pergi. Awalnya Soki menerimanya, namun ia berubah pikiran dan mengembalikan uangnya. Ia berkata tugasnya adalah menjaga Hideko. Tentu hal itu membuat Fujiwara marah pada Soki karena mengacaukan semua rencananya. Ia juga mengancam akan memberitahu Hideko
bahwa Soki adalah seorang pencopet. Soki bukannya takut, ia justru mengancam balik Fujiwara. Ia juga akan memberitahu Hideko bahwa Fujiwara adalah seorang petani dan bukanlah seorang bangsawan. Mendengar itu, Fujiwara pun semakin marah. Namun di sini ia justru memegang tangan Soki dan mengarahkannya ke batang singkong miliknya. Soki yang tak tinggal diam, ia pun melepaskan tangannya dan menyuruh Fujiwara untuk jangan terlalu memaksa Hideko karena ia merasa kasihan dengan Hideko. Sebelum Soki pergi, ia juga memperingatkan Fujiwara agar jangan pernah lagi menyuruhnya memegang batang singkong miliknya yang kecil itu. Lalu pada malam hari, sambil memijat Hideko, Soki berkata kalau Hideko adalah wanita yang beruntung karena memiliki seorang pria yang bisa melindunginya. Namun Hideko menjawab bahwa dia tidak yakin apakah benar-benar mencintai Fujiwara. Singkat cerita, pada akhirnya Hideko menerima lamaran Fujiwara dengan syarat Soki harus ikut bersamanya ke Jepang. Saat paman Hideko melakukan perjalanan bisnis selama beberapa hari, Soki dan Fujiwara pun langsung melancarkan rencana mereka, yaitu Fujiwara akan melakukan kawin lari dengan Hideko. Beberapa hari telah berlalu dan akhirnya Fujiwara telah berhasil mendapatkan harta Hideko. Lalu keesokan harinya Fujiwara mendatangkan dokter dari rumah sakit jiwa agar bisa menjemput Hideko. Soki juga membantu Fujiwara agar sang dokter percaya kalau Hideko telah mengalami gangguan kejiwaan. Namun siapa sangka sesampainya di sana yang ditangkap dan dibawa ke rumah sakit jiwa adalah Soki. Rupanya yang bersekongkol dari awal adalah Hideko dan Fujiwara. Mereka berdua sebenarnya ingin menyebak Soki. Cerita kemudian flashback ke masa lalu. Dari kecil Hideko diberitahu bagaimana cara membaca dengan baik. Buku-buku yang dibacanya adalah buku yang berisi tentang cerita berbagai macam cara belajar bersama. Dan karena buku itu, Hideko merasa direndahkan secara psikologis. Hal yang sama juga dialami oleh bibinya. Karena itu juga bibi Hideko menjadi gila dan mengakhiri hidupnya di pohon halaman rumah. Beberapa waktu setelah bibinya meninggal, ia akhirnya mengetahui bahwa sebenarnya bibinya tidaklah mengakhiri hidupnya sendiri, melainkan dihabisi oleh pamannya sendiri. Pada akhirnya setelah dewasa, Hideko bertemu Fujiwara yang menyamar sebagai bangsawan. Namun Fujiwara selalu gagal saat merayu Hideko, sehingga pada akhirnya Fujiwara terpaksa mengajaknya bekerja sama, yaitu berencana untuk kawin lari lalu membagi warisan dengan Hideko. Awalnya Hideko sempat ragu karena ia takut pada pamannya yang galak. Namun Fujiwara memberi solusi dengan memberikan racun kepada pamannya agar rencana mereka berjalan dengan mulus. Akhirnya Hideko setuju dan sepakat mencari seorang gadis yang bodoh untuk bekerja sebagai pelayannya agar bisa dijadikan korban. Dan Soki lah yang menjadi korban mereka berdua. Lalu kita diperlihatkan saat awal Soki bekerja di rumah Hideko. Saat Soki memaksa Hideko menikah, ternyata secara diam-diam Hideko mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Namun Soki datang dan menyelamatkan Hideko. Mereka berdua kemudian mengakui semua rencana mereka, dan hal ini justru membuat mereka berdua saling menyukai. Ternyata juga Hideko dan Soki bekerja sama untuk mengkhianati Fujiwara. Mereka berencana akan menjebak Fujiwara tanpa sepengetahuannya. Soki lalu menulis sebuah surat untuk keluarganya. Di dalam isi surat tersebut, Soki mengatakan kalau ia melarikan diri untuk menghindari orang-orang yang telah memanfaatkannya. Sebelum mereka kabur, Soki dan Hideko menghancurkan buku-buku koleksi pamannya. Kemudian kembali ke masa sekarang, di mana Soki berada di rumah sakit jiwa. Saat itu keluarga Soki datang dan membakar rumah sakit jiwa tersebut. Kemudian menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran untuk membawa Soki keluar dari rumah sakit jiwa. Sementara di sisi lain, Hideko berhasil membuat Fujiwara pingsan dengan mencampurkan sesuatu ke dalam minumannya. Setelah itu Hideko mengambil semua uang Fujiwara dan melarikan diri. Soki yang telah keluar dari rumah sakit jiwa pun bertemu dengan Hideko. Sebelum mereka melarikan diri, terlebih Hideko membuat identitas baru dan menyamar sebagai pria. Rupanya perginya Hideko diketahui oleh pamannya, dan sang paman mengira kalau ini semua karena Fujiwara. Fujiwara yang baru sadar dari pingsannya pun langsung ditangkap oleh anak buah paman Hideko. Setelah itu, Fujiwara dibawa ke ruang bawah tanah untuk disiksa.
Ketika sedang disiksa, Fujiwara memohon untuk ia bisa merokok untuk terakhir kalinya. Ternyata rokok itu pun telah dicampur dengan gas beracun hingga membuat mereka semua akhirnya tewas saat itu juga. Di sisi lain, Hideko dan Soki telah berada di kapal untuk pergi jauh. Soki dan Hideko pun kini telah bebas, lalu mereka merayakan ini semua dengan melakukan les biola sampai mereka berdua puas. Lalu film pun selesai.